Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita akan kita mulai. Untuk itu kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bersatu teduh sejenak. Amin. Baiklah, untuk memulai ibadah kita, marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13, ayat yang pertama dan ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus, tetapi kami adalah orang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan yang datang kepadamu. Karena itu kami datang kepadamu untuk memohon belas kasihan-Mu. Janganlah kiranya tolak kami dari hadapan-Mu. Berikanlah kepada kami sukacita mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B ayat yang kedua. Yang harus datang.
kita mendengar firman Tuhan sebagai penuhan khotbah bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan sebagai penuhan khotbah bagi kita pada minggu ini. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Sebelum kita memohon pengampunan dosa, marilah kita merenungkan segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat selama ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi Tuhan, tentang pengampunan dosa, aku telah menghapus segala dosa-dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut ditebarkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku,
sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kembali kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu itu. Amin. Kembali kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat yang ketiga. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama melihatkan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat
nomor 407 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, budi, dan pekerti, itulah yang menyertai kita pada saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini 25 Oktober tahun 2020 ini diambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air kehidupan." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?"
Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui nas Yohanes pasal 4 ayat 7, ayat 5 ini sampai ayat 14 ini diambil tema adalah air kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada salah seorang wanita Samaria bertempat di lokasi sumur yang dibuat oleh Yakub, bapaknya orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal dengan tema ini kita melihat sesuatu di luar kebiasaan. Apa itu keluar kebiasaannya? Biasanya dimanapun orang berada, orang ngambil air itu di pagi hari atau di sore hari. Tapi dalam cerita ini dilukiskan, diceritakan, disampaikan bahwa ada seorang wanita Samaria tidak seperti pada umumnya mengambil air. Dia datang ke sumur Yakub pas jam 12 tepat. Kenapa dia datang jam 12 tepat? Kenapa tidak pagi-pagi sekali? Apakah karena dia bangun terlambat? Kenapa tidak sore? Apakah dia harus mengurus rumah tangganya? Tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dia datang jam 12 supaya dia tidak berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang mengambil air di pagi hari, yang mengambil air di sore hari. Sehingga karena waktu itu rutinitas, maka dia sudah tahu kapan tidak berjumpa dengan orang Yahudi. Kenapa rupanya tidak berjumpa dengan orang Yahudi? Ini sering kita lakukan. Kalau kita tidak suka kepada seseorang atau kita benci seseorang, terkadang datang kita ke gereja, sewaktu disuruh saling bersalaman, kita terkadang juga mau melewatkan orang-orang tertentu yang kita anggap tidak sepaham dengan kita, tidak sehati dengan kita, sehingga kita melompati salaman kita langsung dari orang yang seharusnya disalam. Ternyata itu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Orang Samaria ini sebenarnya orang Yahudi. Mereka itu bersaudara. Tetapi karena beberapa abad yang lalu, kemurnian orang Samaria ini sudah dipertanyakan. Mereka kawin mengawini di luar suku Yahudi, sehingga garis keturunan darah mereka, istilah orang katakan, tidak lagi darah biru, karena sudah terjadi perkawinan antar suku bangsa, sehingga mereka selalu dihina, mereka selalu dicemooh, mereka selalu direndahkan, sehingga
karena ketidaksanggupan menghadapi cemooh, hinaan, dan cercahan dari orang-orang yang berdarah biru itu, maka mereka mengambil air jam 12 siang. Itu yang melatar belakangi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ini juga yang kita dengar di dalam konteks kebudayaan orang Batak tahun 70, tahun 80. Maunya orang Batak itu, jika dia seorang laki-laki, kawinlah dengan perempuan orang Batak. Unang Marboru Sileban. Karena apa? Karena nanti dianggap dia tidak murni lagi orang Batak, bahkan tidak mengetahui adat istiadat orang Batak. Selalu di awal tahun 70-80, boda nina tua-tua tu akka anak nama ngarato unang Marboru Sileban. Kenapa? Karena mau mempertahankan budaya. Seiring waktu, budaya itu harus mampu melihat dan memberikan solusi. Kalau kita lihat mulai tahun 90-an, tahun 2000, 2010, bahkan 2020 ini pun, akhirnya tidak ada lagi istilah Marboru Sileban. Yang penting satu iman. Boydo anon gabe anak ni manang boru ni tulang nai di aima di baik margana. Itu solusinya. Itu yang terjadi. Yang Yesus sampai ke tempat itu, maka dia bertemu karena haus, dia meminta air tapi tidak ada timba. Wanita ini terkejut. Kenapa engkau mau bertemu, berjumpa dengan orang Samaria? Ini adalah ketulusan hatinya membuat statement atau pertanyaan. Kita lihat dalam dialog Yesus itu dengan Samaria itu, banyak hal yang boleh kita renungkan, yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, Kristus hadir tidak melihat siapa engkau. Kristus hadir tidak pernah melihat masa lalu. Kristus hadir memberikan kehidupan yang baru kepadamu. Tiga hal tersebutlah yang dikatakan pada saat ini air kehidupan. Yesus menawarkan, jika engkau mau menerima air dariku, maka engkau tidak akan kehausan. Kita juga terkadang diberikan oleh Yesus keselamatan, tapi kita selalu berasumsi, selalu memberikan pemahaman akan masa lalu kita. Dia katakan, bagaimana mungkin engkau memberikan air kepadaku? Sumur ini dibangun bapa kami Yakub. Dari sini ribuan atau puluhan tahun lamanya kami sudah mengambil air. Yang ditawarkan Yesus bukanlah air seperti yang dianggap wanita itu, tapi yang diberikan oleh Yesus adalah air kehidupan, keselamatan yang kekal, bukan kehidupan yang sementara. Itu kita lihat, sehingga Yesus katakan, jika engkau minum dari aku, maka engkau tidak akan kehausan. Ternyata itu dalam pemenuhan nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu, di mana dikatakan dalam Yeremia 17 ayat ketiga, dikatakan bahwa Allah atau Yesus itu adalah sumber air kehidupan.
Dan dikatakan di dalam Mazmur 36 ayat 9 bahwa Yesus itu adalah sungai air yang terus mengalir, memberikan kehidupan kepada. Kalau engkau mau menerima air kehidupan itu, Yesus katakan cukup sekali kau terima Yesus, maka hidupmu akan memancar air-air kehidupan. Jadi kalau orang sudah menerima Yesus Kristus, dia tidak berbuah, dia tidak memancarkan kasih Kristus, sebenarnya air kehidupan itu, Yesus itu belum dia terima secara penuh. Orang yang sudah meminum air kehidupan itu, maka dia akan diberikan rasa kepuasan. Kepuasan apa? Tidak penting mencari sesuatu luar biasa. Apa itu luar biasa? Banyak orang mencari uang, harta, sehingga dia terjatuh ke dalam pencobaan. Banyak orang tidak puas akan berkat yang dia terima, sehingga dia luar biasa kehausannya, sehingga dia jatuh ke dalam pencobaan. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Timoteus dalam 1 Timoteus 6 ayat 9 sampai 10. Kalau engkau terus mencari harta di dunia ini, maka harta itu tidak akan pernah memberikan kepuasan kepada. Tapi kalau Kristus yang engkau cari, maka seberapapun ada di tangan kirimu, seberapa ada pun di dalam genggamanmu, engkau akan bersyukur. Itulah yang dikatakan air hidup pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Yesus menawarkan kita pada saat ini, maukah kita menerima air kehidupan itu, supaya kita tidak lagi dahaga, supaya kita bisa menjadi orang yang bersyukur dan berterima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarkanlah kiranya firman-Mu ini yang tetap senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 2 dan ayat yang ketiga. persembahan kita diambil dari 2 Korintus
Korintus 9 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kita berikan persembahan kita. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita doakan persembahan yang sudah kita berikan dan kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepada. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripada-Mu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepada? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Semoga di masa-masa pandemi COVID ini kita selalu harus ingat anjuran pemerintah, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan keluar rumah kalau ada yang penting. Tuhan memberkati.